Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah ma ba'da. Seluruh pemirsa channel Muhammad Fatoni yang dirahmati Allah, yang mengikuti kajian kitab Ayyuhal Walad dimanapun berada, seluruh Mahasantri Ma'had Al-Jami'ah YIN Tulungagung, seluruh musyrifah yang saya banggakan, namanya para peserta Madin lanjutan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah, kesempatan kali ini kita kembali bisa melanjutkan kajian kita, yaitu kitab Ayyuhal Walad dalam keadaan sehat walafiat, tanpa ada kekurangan satu apapun. Salawat salam semoga senantiasa terlimpah ruah kepangkuan baginda agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya min yaumina hadza ila yaumil qiyamah hatta liqa'illah. Kita awali terlebih dahulu dengan hidayatul Fatihah la hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi junudihi wa ansarihi jamil ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wal khulafai rasyidin jami'il malaikatil muqarrabin wa khususun la hadrati jami'i masyayikhina masyayikhil kiram wa asatidina asatidil kiram jami'il musannifin muallifin musannif adzal kitab Syekh Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali jami'i talamidina syai'ulillahi ta'ala lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wassalatu wassalamu alayka wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah alimni wa rabbini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa thaniyatu taikang kaping pindho iku ayakuna yentono opal bahtung rembuk fil khalaing dalam persepen iku ahabba luweh demenaken ilaika maring sira min ayakuna tinimbang saking yen to ana apa bahsu iku fil malai tetep ing dalam panggonan rame wasmalan ngrungu sapa sira ani ing temen setune ingsun iku alkuru nutur sapa ingsun laka maring sira hahuna ing dalam kene panggonan faidatan ing faidah suwiji wa alam lan ngawurwono sapa sira anaswala ing temen setuhune takon anil muskilati saking piro-piro masalah anil muskilati saking piro-piro masalah kang muskil iku ardun mintoaken utawa duduhaken kene iku ardun mintoaken maradul qalbi ing lorone ati ila topi bimaring dokter wal jawabu tawin jawab lahu maring soal iku sayen lumaku utawa usaha li islahi maradihi maring bagusi lorone kolep ili islahi maradihi maring bagusi lorone kolep. Jadi yang kedua tanda dari keinginan kamu, kalau memang benar-benar keinginan kamu itu adalah untuk mencari kebenaran, untuk menunjukkan kebenaran ketika berdebat atau mungkin ketika bantah seseorang, itu adalah untuk mencari kebenaran,
bukan untuk menuruti keinginan nafsu, bukan sekedar untuk mencari ketenaran dan lain sebagainya. Maka tanda yang kedua, tanda yang pertama minggu kemarin sudah disebutkan, minggu yang kemarin itu, yaitu kita tidak membuka Allah tufariqo, maka kita tidak membedakan seandainya kebenaran itu berasal dari lawan debat kita atau dari lisan kita, itu kita tidak akan pernah mempermasalahkan itu. Nah, tanda yang kedua adalah kita lebih suka ayakunal bahsu fil khala'i ahabba ilaika min ayakuna fil mala. Yang kedua adalah kalau memang benar kita adalah ingin mencari sebuah kebenaran, ingin menunjukkan sebuah kebenaran, maka pembahasan itu lebih senang kita lakukan dalam keadaan sendirian, keadaan sepi daripada di tengah-tengah keramaian, ya, daripada di tengah keramaian. Mengapa demikian? Mengapa demikian? Tentu ada alasannya. Jadi ketika seorang itu berada di tengah khalayak ramai, kok senengane leh debat itu di depan khalayak ramai, kalau memang dia mencari kebenaran yang sesungguhnya, kok lebih senang di situ, berarti dia itu sebenarnya bukan mencari kebenaran, bukan, tetapi untuk menunjukkan bahwa dirinya itu adalah orang cerdas, dirinya adalah orang yang punya kehebatan dan seterusnya. Dia memperturutkan keinginan nafsunya. Boleh jadi karena dia mencari sebuah ketenaran untuk dirinya sendiri. Maka ini harus kita perhatikan, teliti dulu, diteliti benar apa sebenarnya kita benar-benar mencari kebenaran atau yang bagaimana. Wasma ini azkurulaka guna, dengarkanlah, saya akan menuturkan, ya, akan menyebutkan untuk kamu satu faedah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang yang bertanya, ya, sesungguhnya orang yang bertanya atau sesungguhnya pertanyaan itu sesungguhnya adalah untuk menunjukkan sakit. Jadi ibaratnya pertanyaan itu koyok dini sampeyan duduh nih loro nih sampeyan yang ini Pak Dokter. Itu perumpamaan dari pertanyaan atau soal yang kita ajukan. Itu laksana kita ini menyampaikan keluhan penyakit yang kita miliki kepada seorang dokter. Maka wal jawabu lahu sa'yun li islahi fihi, maka jawaban itu merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh seorang dokter untuk mengobati penyakit dari pasiennya. Kalau ada seorang santri tanya kepada gurunya atau pada kiainya, maka sesungguhnya dia menunjukkan kebodohan yang ada di dalam dirinya supaya gurunya itu kemudian mengobatinya sehingga dia menjadi tahu. Seharusnya demikian. Tetapi kalau ada orang bertanya hanya sekedar untuk menunjukkan keinginan, menunjukkan bahwa dia punya kemampuan yang lebih, lah ini sudah penyakit lagi ini. Ya, makanya hati-hati, jangan sampai kita kita terpedaya oleh ketipu daya nafsu kita. Wa alam lan ngawruwana sapa sira annal jahilina ing temen setune wong kang bodho kabeh iku almardo pira-pira wong kang lara apa kulubum pira-pira atine al. Walau ulama utai pira-pira wong alim iku al atibah pira-pira dokter. Wal alimu utai wong kang alim anaki sukang kurang apa alim. Sopo alim anaki sukang kurang sopo alim iku layuh sinu ora bisa bagusi sopo al alimun nakis al mu'alajata ing oleh nambani. Wal alimu utai wong kang alim al kamilu kang sampurno sopo alim iku layuh ali jora nambani sopo al alimul kamil kulamaridin ing saben-saben wong kang loro. Baliyo ali jubalik nambani sopo al alimul kamil man ing wong yarju kang ngarep sopo man qabulal mu'alajati ing nrimo den tambani. Qabulal mu'alajati ing nrimo den tambani wasolahilan tegese den tambani.
Wa idza kanat lan ari kalane ono pal illatu ilat utawa penyakit iku muzminatan lumpuh au amikon utawa gabuk ya amikon utawa gabuk latak balu mongko ora nampa apa al ilaja ing tombo fa hadzaqatu tabibi mongko utawi dokter kang limpat biing dalam ilaj iku ayakula yen tong ucap sapa tabib hadza layak balul ilaja engkol hadza layak balul ilaja hadza utai iki marot iku layak balu ora nampa apa hadza al ilaja ing tombo fala tastaghil mongko aja ketungkul sapa sira fi ing dalem hadza bimudawatihi kelawan nambani hadza lianna fi krana iku tetep ing dalem istighal tadyi'ul umuri utawi nyiak-nyiakaken umur. Nah, wal alimun wal wa'lam anal jahilin al mardha, ketahuilah bahwa sesungguhnya seorang yang bodoh, orang-orang yang bodoh itu adalah orang-orang yang sakit hatinya. Jadi wong sing bodoh itu kaya dene wong sing lara hatine. Lah, wong alim, seorang yang cerdas, ulama itu adalah dokter yang bisa mengobati penyakitnya. Jadi kebodohan diibaratkan sebagai penyakit, dokternya itu adalah al-alim, orang yang alim yang bisa menjawab atau mengobati penyakit bodoh yang ada di dalam dirinya. Wal alimun naqisu, seorang alim yang masih kurang kealimannya. Jadi wong alim seneng ora patek pinter-pinter nemen. Wong alim sing urung sempurna alime, wong alim sing masih ya tingkat-tingkat dasar gitu. Maka orang yang alim yang masih tingkat dasar itu layuk sinul mu'alajah. Jadi dia tidak bisa untuk memperbaiki cara pengobatannya, itu tidak bisa. Artinya piye ora iso nambani dandani loro tenanan itu belum bisa. Karena itulah biasanya orang yang alim yang masih separuh-separuh ini kadang-kadang nyok keminter gitu ya. Nyok keminter iki akeh muncul ya. Jadi sembarang kalir malah iso. Sembarang kalir iku malah iso. Ditekoi apa panggah iso wae, jawab ya panggah iso wae. Wala alimul kamil, orang yang alim yang kamil beneran, maka itu layu ali cukup lawaridin, dia tidak mengobati setiap orang yang sakit, itu tidak. Dia hanya mengobati orang-orang yang mau berobat dan menerima pengobatan. Itu yang orang alim yang sesungguhnya, ya, yang betul-betul kamil. Maka kecerdasan dia kalau misalkan ada seorang yang minta berobat kepada dia, sementara penyakitnya itu tidak bisa untuk diobati. Jadi ketika ada orang yang bertanya dan dia tahu betul bahwa orang ini hanya sekedar ngetes, atau orang ini hanya sekedar pengen menunjukkan kemampuannya, atau misalkan hanya ingin menjatuhkan dia malah diem begitu aja. Dia tidak akan menjawab dan dia tidak akan memperbanyak ulasan-ulasannya tentang apa yang dia jelaskan, karena dia tahu betul bahwa sesungguhnya itu tidak ada manfaatnya. Tetapi manakala yang bertanya itu adalah orang-orang yang betul-betul ingin untuk diobati penyakitnya, artinya dia memang benar-benar punya keinginan untuk tahu dan dia memang sedang tidak tahu, maka lain lagi urusannya. Dia akan menuntun secara pelan-pelan, secara baik, sehingga mereka yang bertanya itu betul-betul paham secara maksimal. Nah, ini orang alim al-kamil, seorang alim yang betul-betul kamil, ya. Maka kalau ada dokter yang cerdas, kemudian ada orang sakit, kemudian dia tahu betul bahwa penyakitnya tidak bisa diobati, ya dia akan menyarankan wis sebaiknya betul mawon, ndak usah ditambah nih, kalau ngentek-ngenteki duit tok. Nah itu, ya itu orang yang betul-betul
dokter yang memang betul-betul pinter beneran ya begitu. Tapi kalau dokter yang nggak patek pinter atau dokter yang setengah-setengah, ya itu malah kesempatan ya, kesempatan golek duit gitu ya. Ya ada, atau karena memang dia tidak tahu, wah ini nanti pasti sembuh dengan ini, padahal ya ternyata bukan demikian. Nah inilah yang perlu kemudian untuk kita ketahui. Suma lamun kon nuli ngawrono sapa sira annamaradul jali ing temen setune lara bodho. Annamaradul jali ing temen setune lara bodho iku ala arbaati anwa'in tetep ing atase papat pira-pira werna. Ketahuilah bahwa penyakit bodoh itu ada 4 macam, 4 jenis. Akaduha utawi salah sijine arbaati anwa. Iku yak balu nampa utawa nrimo apa ahaduha ama ilaja ing den tambani. Wal baki utawi kang keri sekerine arba. Wal baki utawi sekerine arba iku layak balu ora nampa apa al baki. Jadi ketahuilah penyakit bodoh itu ada 4 macam. Yang satu menerima untuk diobati, yang lainnya tidak. Itu hati-hati ya. Amaladiana pun utai perkara layak balu kang ora nampa apa alladzi alngilaja ing tombo. Alngilaja ing tombo utawa ing den obati iku fahadwa mongko utawi salah sijine alladzi iku man wong. Iku ban wong kana kang ono apa soaluhu pitakoni man. Wa tiradhulan oleh mintoaken man. Wa tiradhulan oleh mintoaken man iku an hasadi saking drenggine man. Iku an hasadi saking drenggine man wa bugdi lan tegese bentune man. Fakulama tujibu monggo ing dalam kapan-kapan jawab sopo siro ing man. Fakullama tujibu monggo ing dalam kapan-kapan jawab sopo siro ing man. Biasa ning jawab iklan luweh baguse jawaban. Wa afsohi lan tegese luweh baguse jawaban. Wa udhohi lan tegese luweh jelas-jelase jawaban. Falayazitu monggo ora nambahi lahu maring man opo dalika mu ungkono-ungkono jawaban ora nambahi illa bughdon angin ing sengit wa adawatan lan musuhi wa hasatan lan drengkine. Fatoriku mongko utawi dalan Fatoriku mongko utawi dalane iku alla tastaghila yen ta ora ketuntur sapa sira bijawabi kelawan jawab mam. Bijawabi kelawan jawab man fakot kila mongko teman-teman dan ngendikaken apa kulul adawati lafat kulul adawati. Kulul adawati qatur jaizalatuha. Oh, gak pas iki. Kulul adawati qatur jaizalatuha illa adawata man adaka an hasadi. Baharnya bahar basit. Innal basita lataihi yabsutul amalu mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilu. Kulun adawati utai saben-saben mungsuh iku katurja teman-teman. Iku katurja terkadang bisa den arep-arep apa izalatuha ilangi adawah ila adawah taman kejaba oleh musuhi wong. Ila adawa taman kejaba oleh musuhi wong ada kakang musuhi sapa man ing sira an hasatin saking drengki. An hasatin saking drengki. Jadi yang pertama adapun penyakit yang tidak menerima obat itu yang pertama adalah penyakit dari seorang yang pertanyaannya itu hanya sekedar muncul dari rasa hasad, iri, dengki yang ada di dalam dirinya, kemarahan yang ada di dalam dirinya. Maka pertanyaan yang berasal dari orang-orang seperti ini, orang yang membenci Anda, yang hasad kepada Anda, yang marah kepada Anda, pertanyaan semacam ini seperti apapun kamu jawabnya dengan jawaban yang paling bagus, dengan jawaban yang paling logis,
jawaban yang paling benar dengan jawaban-jawaban yang tepat, maka dia tidak akan pernah bisa menerima. Dia nggak akan pernah mau menerima, ya. Jadi seperti apapun orang yang membenci kamu, dia tidak akan pernah menerima penjelasan tentang dirimu sendiri. Karena itulah Sayyidina Ali itu pernah mengatakan, beliau pernah mengatakan, tidak perlu engkau menjelaskan siapa dirimu kepada orang lain, karena mereka yang mencintaimu itu tidak membutuhkan hal itu, dan mereka yang membencimu itu pun juga tidak membutuhkan hal itu. Jadi ini sangat luar biasa. Orang yang betul-betul cinta, dia tidak membutuhkan penjelasan. Cinta itu tidak perlu diucapkan dengan kata-kata, tetapi bagaimana dia membuktikannya dengan perbuatannya, dengan kepeduliannya, dan seterusnya dan seterusnya. Sementara orang yang benci pun juga demikian, tidak perlu. Orang benci ya seperti apapun dibangga, orang hasud seperti apapun dijelaskan kaya ngopo ya tetap aja. Fattariqu alla tastaghila bihi. Karena yang tepat bagaimana jalan yang tepat? Yang tepat adalah engkau tidak menjawabnya. Ya wis jarno wae, tekon ya wis biyen ditokno wae. Itu jalan yang paling tepat. Mengapa demikian? Ya karena dijelaskan kaya ngopo, seperti apapun dijelaskan, mereka pun toh juga tetap sama, tidak akan pernah mau menerima penjelasan yang kamu sampaikan. Nah, itu sebagaimana diungkapkan oleh seorang syair dalam Bahar Basit, innal basita lataihi yabsutul amalu mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilu kullul atawati qatur jaizalatuha illa atawata man ataka an khasati. Setiap permusuhan itu terkadang masih bisa diharapkan hilangnya sifat permusuhan tersebut, kecuali permusuhan yang itu muncul dari rasa hasud, dari rasa dengki yang ada di dalam diri seseorang. Jadi hasud, permusuhan yang muncul dari hasud itu tidak akan pernah selesai. Tetapi kalau permusuhan itu bukan berangkat dari kehasutan, maka insya Allah itu masih ada harapan untuk bisa dibenahi atau hilang. Fayam bagi monggo sayukjo opantuk ridho yento ninggal sopo siro anhu saking man watat ruka hulan tegese tinggal sopo siro ing man ma'amarodhihi sartani larani man. Karena itu yang baik adalah kamu meninggalkannya, nggak usah diladeni ngono maksudnya. Lek tekon ya wis bene jarno nae meneng ya, meneng ae ya. Kenapa? Karena dijawab pun juga percuma. Ya, kalau dijawab mereka nanti akan ngengkel. Dijawab justru akan menambahkan sifat kedengkian yang ada di dalam dirinya. Sing pas ya wes meneng gitu ae wes. Kala dawuh sapa Allah Gusti Allah taala maha luhur sapa Allah. Fa'rid monggo mengo sapa sira aman saking wong. Tawalla kang mengo sapa man. An dzikrina saking eling kita. Walam yurid lan orang ngarepaken sapa man. Illal hayata angin ing panguripan, illal hayata dunya angin ing panguripan dunya. Jadi firman-Nya Allah, fa'arid amman tawalla an dzikrina walam yurid illal hayata dunya. Jadi berpalinglah kalian semuanya dari orang-orang yang berpaling dari mengingat aku, mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak menginginkan kecuali pada kehidupan dunia. Jadi mek pengen tenar tok, mek pengen golek jabatan tok dan seterusnya. Wal hasudu bikulli, wal hasudu tai hasud bikulli ma kelawan saben-saben perkara. Ya kulo kang ngucap sapa wong, wa yaf'alulan agawe sapa wong iku yukitu ngurupaken apa hasud annara ing geni. Fi zar'i amalihi ing dalem ngamal, ing dalem tanduran ngamaliman ya. Fi zar'i amalihi ing dalem tanduran ngamaliman. Kama kaya oleh dawuh sapa Nabi Gusti Kanjeng Nabi
sallallahu alaihi wasallam dawuh al-hasadu ing qaul al-hasadu tawi hasud. Al-hasadu tawi hasud iku yakulu mangan apa hasud iku yakulu mangan apa al-hasud al-hasanati ing pira-pira kebagusan. Kama takulu kaya oleh mangan apa annaru geni al-hataba ing kayu bakar atau kayu garing. Nah, adapun hasud dengan berbagai macam variannya, entah itu berupa ucapan, perbuatan, dan lain sebagainya, itu sesungguhnya menyulut api yang membakar amal solih yang dilakukannya. Jadi orang-orang yang hasud, meskipun mereka banyak amal kebaikannya, tetapi seolah-olah hasud itu diibaratkan bagaikan api yang membakar tanamannya, sehingga ya nggak panen ngamale oke, tapi akhirnya terus hilang kabeh kalau gunane goro-goro hasud yang dimilikinya. Itu sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-hasudu yakulu al-hasanat kama takulun narul hatab. Hasud itu memakan, ya, hasud itu memakan kebaikan sebagaimana api yang memakan kayu bakar. Wathani utai kang kaping pindho iku antakuna yen to ana apa penyakit. Iku antakuna yen to ana apa ilatuhu penyakite wong utawa wong sail, maksude wong sing takon mau. Iku minal hammaqati saking sifat kumprung. Wa utawi wa utaisani aidan halih malih iku layak balu ora nampa pasani alilaja ing den tambani. Jadi yang kedua itu adalah penyakit yang munculnya itu dari sifat kumprung. Kumprung itu ya bodoh ning sandure bodoh. Bodoh sandure bodoh, kumprung. Kama kala kaya le dawuh sapa Isa, Nabi Isa alaihi salam, ini engkol ini teman setune ingsun iku ma'ajastu ora apes sapa ingsun an ihya ilmauta saking nguripi pira-pira wong kang mati. Pokoke ajastu lan teman-teman apes sapa ingsun an mu'alajatil ahmaki saking nambani wong kang gumprung. An mu'alajatil ahmaki saking nambani wong kang gumprung. Wa dzalika utawi ahmak mengkono-mengkono ahmak iku rajulun wong lanang yastaghilu kang ketunggul sapa rajul bitolabil ilmi lan upre ilmu zamanan ing dalem mangsa qalilan kang kidhe apa zaman wa ta'allamu lan belajar sapa rajul syai'an ing suwiji-wiji minal ilmil akli saking ilmu akal minal ilmi saking ilmu al akli kang bangsa akal apa ilmu wasyar'i lan bangsa syara apa ilmu fayas alun ngotakon sapa rajul wa ya'taridulan melawani sapa rajul min hammaqatihi sakrono kumprungi rajul min hammaqatihi saking krono saking kumprungi rajul alal alimi ing atase wong kang alim al kabiri kang gedhe sawa alim alladzi madza kang wis liwat apa umurhu ilmune alim fil ulumi ing dalam pira-pira ilmu al aqliyati lan kang bangsa akal apa ulum wasyar'iyati lan bangsa syara apa ulum wasyar'iyati lan bangsa syara apa ulum wa hadzal ahmaku ta iki wong kang kumprung iku layak lamu ora ngerti sapa hadzal ahmak wa yadhunnu lan nyono sapa hadza annama ing temen setuhune perkara askala kang muskilaken apa ma askala kang muskilaken apa ma alaihi ing atase hadza iku huwa utaima aidzan halimale iku muskil apa ma alal alimi ing atase wong kang alim al kabiri kang gedhe utawa agung sapa alim
Fa idza lam ya'lam mongko ari kalane ora ngerti sapa sail. Hadzal qadra ing iki kira-kira. Yakunu mongko ana. Apa soaluhu pitakoni sail iku minal hammaqati setengah saking pitakone wong kang kumprung. Fayam bagi mongko sayukjo apa Allah tasdagila yen ora ketunggul sapa sira bijabi kelawan jawab sail. Bijabi kelawan jawab sail. Nah, yang kedua itu adalah pertanyaan yang muncul dari orang-orang kumprung. Ya, orang kumprung ini enggak menerima untuk ini. Orang-orang bodoh wis tingkat-tingkat ya. Bodoh yang kedua, bodoh wis tingkat-tingkat. Double bodohnya. Jadi mereka yang hanya belajar menghabiskan waktu hanya sebentar untuk belajar, kemudian belajar ilmu akal, belajar ilmu ini ya logika, kemudian belajar ilmu tentang syariat, sehingga segala sesuatu itu di logika. Padahal kan tidak semua hal itu hanya selesai dengan logika saja. Ada banyak hal yang tidak bisa diselesaikan oleh logika. Nah, orang-orang yang seperti ini nguengkelan biasanya menganggap bahwa apa yang mereka tanyakan kepada al-alim al-kabir yang setelah melampaui secara usianya. Jadi ada masa-masa di mana seseorang itu punya idealitas tinggi. Jadi ada masa di mana seseorang itu punya idealitas tinggi, dia mengedepankan akalnya, tetapi ada masa di mana seseorang itu nanti akan mulai untuk merunduk dan kembali kepada nurani yang ada di dalam dirinya. Jadi biasanya usia-usia ya mulai kembrojo SMP sampai teko kuliah dan sebagainya, itu idealitasnya sangat tinggi. Ya, kadang-kadang itu kuliah S1, wah rumangsa luwih pinter timbangan sing lainnya. Kuliah S2 juga begitu, S3 demikian juga. Nah, tetapi kalau sudah alim betul, dia kemudian semakin menunduk karena dia mengetahui betapa ternyata kemampuan akal itu sangat terbatas, sehingga tidak semua hal itu kemudian harus diselesaikan dengan akal yang dimiliki. Mulai dia kembali ini. Karena itulah mengapa di dalam agama itu biasanya sampai belajar nenggone ilmu-ilmu sing rada tua-tua itu ya 40 tahun itu usia-usia mulai matang ke sana. Ya, mulai matang ke sana. Idealitasnya sudah mulai menurun. Mengapa? Bukan berarti dia tidak tahu tentang ini, tidak, tetapi dia tahu situasi, kondisi, papan, bagaimana kemudian banyak pertimbangan yang melatar belakangi dan apa sesungguhnya yang harus, yang bermanfaat dan yang tidak bermanfaat sudah mulai matang pembicaraan pertimbangan semacam itu sudah mulai matang sehingga jauh lebih bisa stabil dibandingkan mereka-mereka yang masih mudah. Nah, maka pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari keahmakan itu, orang-orang yang ahmak itu nggak bisa dijawab, ya. Bukan berat, tapi terus bagaimana kalau seandainya orang yang thalabul ilmi itu usia 20, usia yang di perguruan tinggi seringkali ngengkel kritis dan seterusnya, itu apa? Itu nggak dijawab. Kalau di dalam bangku perkuliahan ya dijawab nih ya. Karena itu kan bagian dari proses untuk proses untuk ini. Apalagi kalau proses untuk kematangan ilmu pengetahuan, apalagi kalau dia memang betul-betul menguasai, artinya dia memang belajar dengan sungguh-sungguh, dengan giat, sudah banyak melalui proses, tentu itu akan kelihatan dibandingkan dengan mereka-mereka yang hanya belajar sebentar tetapi seolah-olah sudah kelihatan nyok, pinter, nemen dan seterusnya. Itu akan sangat kelihatan. Dan itu bisa dilihat dan diketahui oleh mereka-mereka yang sudah berpengalaman. Nah, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah dari perilaku yang kurang tepat, sehingga kita bisa mencari ilmu sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam, sehingga ilmu kita menjadi ilmu yang barokah dan manfaat fid dunya wad dunya wal akhirah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Billahi taufiq wal hidayah minar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.